warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rizka Hayatunisa, peserta Lasar CPNS 2021 dari instansi Dinas Sosial Kota Serang. Di video ini, saya akan mencoba untuk menceritakan rangkuman materi nilai-nilai dasar PNS sebagai tugas individu yang keempat. Semoga video ini bermanfaat. Yuk, simak ini sampai selesai. Apa saja sih nilai-nilai dasar PNS? Untuk memudahkan dalam mengingat, nilai dasar PNS adalah berakhlak. Berartinya di sini adalah berorientasi pelayanan. Ada 8 prinsip dari berorientasi pelayanan. Prinsip dari berorientasi pelayanan yang pertama adalah partisipatif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Prinsip yang kedua adalah transparan. Masyarakat harus diberi akses yang sebesar-besarnya untuk mempertanyakan dan menyampaikan pengaduan apabila mereka merasa tidak puas dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Prinsip yang ketiga yaitu responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Prinsip yang keempat adalah tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara, seperti status sosial, pandangan politik, agama, profesi, jenis kelamin atau orientasi seksual, difabel, dan sejenisnya. Prinsip selanjutnya yaitu mudah dan murah. Penyelenggaraan pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar biaya untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan harus diterapkan prinsip mudah. Artinya, berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Prinsip yang keenam adalah efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya, dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Prinsip ketujuh, aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik, yaitu dekat, terjangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain. Dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. Prinsip yang terakhir yaitu berkeadilan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Lalu, huruf A pada kata akhlak di sini memiliki arti akuntabilitas. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Ada 3 alat akuntabilitas di Indonesia. Yang pertama, perencanaan strategis atau strategic plans. Yang kedua, kontrak kerja. Dan yang ketiga adalah laporan kinerja. Kemudian, huruf K pada kata akhlak memiliki arti kompeten. Ada 3 unsur kompetensi ASN yang wajib dimiliki, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Untuk dapat mewujudkan nilai ini, PNS harus netral dan adil, tidak membuat kebijakan
peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut, toleran, suka menolong, dan menjadi figur dan teladan. Loyal berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku loyal antara lain bagaimana menerapkan budaya adaptif. Menerapkan budaya adaptif dapat dilakukan dengan salah satunya dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Dan yang ketiga, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang keempat, terkait dengan kinerja instansi. Yang kelima, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Ada beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama, trust building. Yang kedua, face-to-face dialogue. Yang ketiga, komitmen terhadap proses. Yang keempat, pemahaman bersama. Dan yang kelima, menetapkan outcome antara. Terima kasih telah menyimak video rangkuman materi dari saya hingga selesai. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.